semuanya, kembali lagi di Rotasi, obrolan seputar investasi bersama saya Atta Wijaya Wijaya selaku moderator pada rotasi kali ini. Tentunya di podcast nggak mungkin aku sendirian dong. Pastinya ada bintang tamu yang luar biasa banget dan pastinya kalian tahu. Pembicara kali ini tuh sangat hebat sekali. Dia merupakan pemilik sekuritas ya, masuk ke sekuritas dan udah pasti berpengalaman banget di dunia investasi. Di sini kita akan membahas tentang investment pet. Jadi di sini kita bersama Mas Hermawan. Jadi mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu. Oke, thank you atas perkenalannya dari Bro Atta ya. Saya manggilnya Bro karena masih muda banget ya teman-teman. Oke, kenalin untuk para viewer dari Rotasi, betul ya? Dari Rotasi, saya Tri Hermawan. Saya bisa dipanggil Hermawan ya teman-teman ya. Saya dari Miraset Sekuritas. Kebetulan sekarang bekerja di Semarang. Kira-kira mungkin udah sekitar 10 tahun lah. Dan dulu saya juga alumni dari sini teman-teman. Ya. Gitu sih. Mas Hermawan ini juga merupakan alumni dari Unsaf itu sendiri. Betul. Mungkin bisa diceritain kesibukan Mas Hermawan itu apa sih? Oke, untuk saat ini ya, tentu bekerja di Miraset. Ngapain aja di situ? Saya sebagai equity sales di situ. Jadi saya menemukan orang-orang baru yang mereka ingin berinvestasi ke pasar modal, sekaligus kita juga membantu mereka di dalam berinvestasi ya. Gitu. Oke. Mungkin langsung aja kita langsung ke materinya aja. Boleh, silakan. Jadi kan kita mau membahas tentang investment pet nih. Jadi boleh ceritain dulu lah buat Mas Heru itu awal mula masuk ke dunia investasi itu karena apa dan apa yang memutuskan Mas Hermawan itu berkecimpung di dunia investasi sampai sekarang itu menjadi apa tadi research itu ya ini yang Mbak. Ya, sebagai equity sales lah untuk saat ini. Oke, siap. Jadi awal saya mengenal investasi itu jujur dari Unsaf teman-teman ya. Dari Unsaf karena memang Unsaf ini kan konsennya kita ke pasar modal seperti itu. Nah, itu kira-kira mungkin tahun 2011 tahun 2012 kalau nggak salah. Maaf udah lama banget ya, udah agak sedikit lupa. Jadi dulu waktu saya mulai itu mungkin sama kayak teman-teman yang lain, sebatas coba-coba lah. Karena jujur dulu, zaman dulu ya, itu literasi tentang keuangan itu sangat minim sekali ya, sangat susah lah untuk kita dapetin. Beda dengan sekarang mungkin ya. Sekarang itu kita buka medsos, mau yang platformnya merah, biru, hijau itu semua udah ada yang bahas tentang investasi. Beda kalau zaman dahulu. Zaman dahulu kita mau cari literasi tentang keuangan itu, aduh, susahnya minta ampun. Bahkan kalau kita mau cari seminar-seminar yang seperti sekarang, itu dulu bayarnya juga lumayan gitu. Jadi ibaratkan saya itu mulai dari coba-coba. Terus kemudian berlatih di Unsaf, sekitar mungkin ya setahun atau 2 tahunan lah. Baru di situ saya memahami betul, oh ternyata tujuan investasi seperti ini dan harusnya seperti apa. Sampai sekarang. Gitu teman-teman. Ya, berarti emang dari awalnya coba-coba dulu habis itu. Betul. Ya selayaknya lah. Selayaknya teman-teman yang saat ini mungkin pengen coba. Ya, gitu. Pengen belajar hal baru gitu. Betul. Ya. Terus karena kita ngomongin investment pet nih, kan kayak aku sendiri kan masih orang awam banget nih. Jadi apa sih kesalahpahaman yang paling umum terjadi tentang baru mulai investasi gitu? Soalnya kan aku mau nyoba juga tapi agak masih ragu-ragu gitu loh. Jadi kayak kesalahan-kesalahan apa sih yang biasanya Mas temuin gitu dari mulai investasi? Dari dulu ya, waktu saya coba pertama kali itu tentu mindset ya. Jadi kesalahannya itu lebih banyak ke tujuan ataupun mindset yang kita pakai. Karena mau tidak mau dan kita harus jujur bahwa ketika kita bilang investasi itu tujuan awalnya adalah mindsetnya pasti pengen cepet kaya. Gitu ya, pengen cepat kaya dengan cepat, dengan instan, bahkan dengan modal yang kalau bisa seminim-minimnya, betul gitu ya. Betul. Nah, mindset yang seperti itulah yang mungkin akan menjerumuskan kita justru ke investasi yang kurang tepat, seperti itu. Jadi kita untuk pemahaman resikonya seperti apa, tujuannya seperti apa itu belum jelas. Jadi balik ke mindsetnya tadi. Berarti harus ditekan terkait mindsetnya itu jangan asal. Betul. Harus tetap terarah gitu biar nggak terjerumus gitu. Iya. Terus kan kalau mau mulai kan harus pastinya ada yang perlu disiapin. Jadi kayak hal apa sih yang paling penting buat disiapin dalam mulai investasi? Oke, siap. Yang pertama
tentu saya mau tanya dulu, investasi suatu hal yang bagus apa jelek nih? Bagus dong. Oke, kalau semua udah meyakini bahwa investasi suatu hal yang bagus, tidak perlu ditunda-tunda. Karena melakukan sesuatu hal yang bagus, itu nggak perlu ditunda, betul nggak? Betul. Iya. Jadi kalau misalnya kita udah meyakini bahwa investasi itu bagus, ya kita tinggal langsung coba aja. Untuk resiko, kita bisa belajar dari apa yang kita alami ketika kita mencoba. Karena notabene investasi sekarang itu kan sangat minim sekali untuk biayanya. Jadi dengan modal cuma 100.000, teman-teman tuh bisa tuh untuk mulai dalam berinvestasi. Entah nanti masukin ke saham, entah ke reksadana dan lain sebagainya. Jadi bagi saya, bagi teman-teman yang mungkin mempersiapkannya jadi ini misalnya harus belajar dulu, terus kemudian ikut seminar dulu, terus harus ibaratnya leher ke atas dulu. Menurut saya kelamaan. Karena apa? Karena ya modalnya minim gitu loh. Kalau kita nggak coba dari sekarang dan kita udah meyakini bahwa investasi itu bagus, kayaknya nggak akan pernah nyoba kita. Iya. Apalagi kalau kita udah ketemu nanti, oh resikonya seperti ini, seperti itu. Biasanya akan mengurungkan niat dan kita akan ketinggalan momen. Gitu. Padahal kalau kita lihat ya segitu, kalau di track jarak jauh, jangka panjang, tentu naik, ya kan? Iya. Return-nya juga naik. Gitu. Kan sempat disinggung nih terkait dengan mindset fokus banget ke cuan, fokus banget ke keuntungan tapi nggak mengenali profil resiko kan. Bahkan banyak orang itu kayak fokusnya itu ke dapat duitnya aja tapi nggak tahu resikonya gimana. Nah, gimana sih cara kita mengenali profil resiko dari pribadi masing-masing gitu untuk para pemula gitu? Mungkin bisa dikasih tips-tipsnya ya. Oke. Ini tips buat teman-teman yang mungkin saat ini masih jadi mahasiswa ya. Jadi biasanya modalnya kan minim. Terus kemudian resikonya juga kita bisa atur teman-teman. Kalau saya punya tips ke teman-teman untuk yang baru mulai, silakan bisa masuk dulu ke reksadana. Karena reksadana itu kita bisa ngatur untuk profil resiko kita. Jadi dari resiko yang paling rendah sampai yang dia nanti high risk itu bisa kelihatan. Kalau saya sering nganjurin gini, kalau kita mau trading di saham, kalau bisa pakailah cara cuan di tempat yang lain yang resikonya lebih rendah. Misalnya, saya punya uang 10 juta gitu ya. Saya masukin dulu lah ke reksadana yang memang betul-betul resikonya terukur gitu ya. Misalnya di reksadana pasar uang atau di pendapatan tetap. Yang dimana hampir rata-rata untuk return per tahunnya itu sekitar kalau pasar uang ya, itu 4-6%. Ya taruhlah rata-rata 5% lah. Terus kemudian kalau di RDPT atau pendapatan tetap itu rata-rata sekitar 5-8, ya taruhlah 7, seperti itu. Nah ketika kita masukin ke situ, misal dengan modal 10 juta atau berapapun lah, terserah. Nah kita bisa ambil keuntungan dari situ selama setahun kita tarik, misalnya di RDPT dapat 7%. Taruhlah kalau misal saya masuk ke reksadana pendapatan tetap ini dapat 7%, misalnya saya masuk 10 juta, 700.000 kan kita bisa klaim sebagai keuntungan. Nah, 700.000 itu baru kita buat belajar trading di investasi di saham. Gitu. Itu kenapa dengan strategi seperti itu? Karena saya pikir dengan strategi seperti itu akan lebih bisa untuk mengelola psikologis kita ketika kita berinvestasi. Karena tentu yang kita lakukan di investasi saham itu kita harus jujur bahwa investasi saham itu high risk. Kenaikan tiap hari, tiap menit, tiap mingguan, bulanan itu fluktuatif. Jadi bagi teman-teman yang baru mungkin rasanya, loh kok kayak gini banget, gitu. Kadang kaget, gitu kan, kadang kaget. Makanya untuk mengelola psikologis itu kita harus cari cara yang mungkin paling konservatif. Nah, cara yang paling konservatifnya kalau menurut saya itu ya kita ambil cuan dari hal yang profil resikonya itu tidak terlalu tinggi, kita ambil cuan, baru cuannya itu kita masukin ke yang high risk. Seperti itu. Jadi itu cara ngelola agar kita itu tidak terlalu tidak terlalu FOMO, tidak terlalu terburu-buru dan lebih tenang dalam berinvestasi. Cuman dengan cara seperti itu biasanya banyak orang nggak mau. Kalau kita lihat karakter
masyarakat Indonesia gitu ya. Pengennya kan pokoknya modalnya kecil, dapatnya banyak, kalau bisa cepat. Ya gitu. Oke, mungkin tadi kan disinggung terkait dengan modal-modal. Kan sebagai mahasiswa, kita kan sebagai mahasiswa itu Betul. masih harus membagi antara keuangan, jadi kayak harus dibagi antara dana darurat, uang investasi, Betul. ataupun dana harian. Itu kan masih kadang susah gitu. Bahkan kayak buat dana darurat itu kadang nggak ada gitu kan. Biasanya habis semua. Nah, gimana sih cara memisahkannya antara dana-dana itu biar nantinya itu nggak kebobolan ataupun nggak rungkat gitu loh buat masuk ke investasi gitu. Oke. Ini kita bicara ketika kita masih dalam kurun kuliah ya. Dana darurat tuh bagi kita teman-teman yang masih mungkin di kampus gitu ya. Kalau menurut saya belum begitu belum begitu urgent. Tapi perlu untuk disiapkan. Nah, lalu gimana cara untuk mempersiapkannya ini gitu. Kalau menurut saya gini, orang kadang menyisihkan atau membagi gitu ya, apa yang kita punya saat ini untuk dana darurat, untuk tabungan, terus kemudian untuk investasi. Cuman kalau kita lihat lagi ya, misalnya kita di tabungan, pernah nggak sih kita ngukur misalnya uang yang ada di tabungan itu resiko di tabungan, pernah nggak sih kalau kita ngukur misalnya dengan uang yang kecil. Misalnya contoh, di rekening tabungan itu kan tentu tiap bulan potong admin, betul ya? Iya, ada. Berapa sekarang kita? Rata-rata? Kurang ada 2% ya? Enggak, nominalnya aja berapa? 2000, berapa ya? 2000 Per bulan? 15.000 ya? 15.000 per tahun berapa berarti kali 12? Hampir 200.000, 175 lah. Itu per tahun teman-teman. Uang kita kegerus. Umpamakan ya teman-teman itu punya uang di situ itu sekitar mungkin 1 juta. Bunga tabungan berapa? Jadi 15.000. Bunganya enggak, bunga returnnya setahun. Kayak 2 sama. Taruhlah 1%-an ya. Kalau dari uang 1 juta, terus kemudian dapat return setahun 1,5% lah. Berarti berapa dapatnya? 15.000. Padahal saya setahun itu harus bayar biaya admin berapa? 170. Lah terus berarti minus dong. Makanya nih teman-teman. Jadi kalau menurut saya jangan kita harus memanage yang ada di tabungan ini untuk dijadikan dana darurat yang lebih produktif. Caranya gimana? Caranya gini. Oke, kita tahu bahwa di rekening tabungan itu kita kepotong admin sebesar tadi 175.000. Artinya bahwa untuk cover biaya admin ini sebetulnya saya harus naruh uang di rekening tabungan itu di atas 50 juta. Kan gitu. Di atas 50 juta ini baru bisa bayar biaya adminnya. Nah, tapi ada cara lain agar kita nggak masukin semua total 50 juta itu di rekening tabungan untuk biaya admin. Masukin ke dana darurat ini atau tabungan ini, masukin ke reksadana yang dia returnnya bisa 5% atau 7% setahun. Nah, dari situ kita bisa cover biaya dari bank itu. Gitu. Jadi lebih baik nyediain dana darurat ataupun tabungan karena resikonya tadi itu mending di reksadana. Gitu sih. Itu kadang banyak orang yang nggak sadar sih. Jadi bener ya kita bagi ya harusnya ini buat tabungan. Ya memang bener di sini cash banget. Jadi ketika kita mau butuh sewaktu-waktu bisa. Cuma kan ada resikonya tadi. Kalau modalnya kita terbatas ya. Cuman yang di sini juga bisa di cash-in kan juga lumayan cepat juga. Sekitar 2 hari atau 3 hari kan bisa cash juga. Gitu. Jadi kalau selisih cuman sehari atau 2 hari menurut saya tetap worth it sih. Kalau misal mindahin dari rekening tabungan ini ke reksadana, mengukur dari resiko tadi. Jadi biar cover 175.000 itu berapa dana yang harus aku tempatin di reksadana agar bisa cover yang di resiko rekening tabungan. Kan banyak orang Indonesia juga kayak fokusnya ke bunganya aja tapi nggak tahu potongannya kan. Betul. Jadi kayak bunganya segini kayak udah ngerasa cuan banget tapi padahal potongannya dan kita nggak sadar itu. Betul. Tapi kita masih ke ini ya belajar. Jadi kan
buat belajar investasi kan harus ada acuannya atau panduannya gitu. Dan kalau misalnya teman-teman itu yang udah jago investasi kan kita jadi kayak ngerasa keteteran banget tuh. Nah, buat sumber belajar apa yang Mas rekomendasi ini buat belajar investasi buat pemula gitu? Oke. Belajar dari mana gitu? Yang pertama teman-teman tentu kiblat kita ke IDX ya. Karena di situ adalah sumber di mana kita bisa belajar tentang semua tentang investasi di pasar modal. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau jauh tempat dari IDX gitu ya, kita bisa ke galeri-galeri investasi yang terdekat. Gitu. Selain itu, kita juga bisa belajar juga dari KSPM. Bagi teman-teman yang mahasiswa, ikut aja ke KSPM. KSPM ada galeri, ngelola galeri di sini, bisa belajar bareng di sini, gitu ya. Plus juga bisa nge-link juga ke Bursa Efek. Ada hal lain lagi banyak. Karena apa? Karena sekarang media belajarnya itu kan nggak cuma offline, online pun banyak media-media yang bisa menunjang dari apa yang kita inginkan tadi. Yang belajar investasi, kita mau platform apapun, saya rasa sekarang mudah deh kita dapetin, gitu kan? Jadi mau dari yang ini sebut merek nggak apa-apa ya, dari Instagram, YouTube, gitu kan? Bahkan TikTok pun kan sekarang udah bahas juga, banyak juga yang beralih ke TikTok untuk investasi. Seperti itu. Jadi untuk acuannya apa? Untuk acuan pertama tetap dari bursa, terus kemudian dari sekuritas pun tentu saya pikir banyak juga yang sekarang tuh ngadain edukasi-edukasi yang berkelanjutan. Ya termasuk kita mungkin ya. Jadi nggak perlu khawatir. Modalnya minim, gitu kan? Sumber untuk kita belajarnya itu banyak. Terus tunggu apa lagi? Gitu loh. Kalau saya harus nunggu, nantilah kalau saya udah punya uang 10 juta, 30 juta, 50 juta. Terus kemudian ketemu orang lain lagi, pasti lupa investasinya. Gitu. Oke, mungkin langsung aja lanjut ke gimana sih perjalanan Mas Ferry itu buat dapetin ataupun menemukan cara atau strategi dalam berinvestasi. Terus kalian aja gimana sih cara nikmati prosesnya gitu kan, kadang buat orang-orang tuh kayak nggak menikmati proses. Kalau misal udah rugi dikit itu langsung keluar, kalau misal untung dikit udah puas gitu. Mungkin bisa dijelasin gitu strategi sama cara. Ya resiko itu pasti selalu berdampingan dengan return. Karena jujur saya juga berbisnis Mas, real ya, ini bisnis real. Jadi saya sebagai business owner plus sebagai trader atau investor ya, plus employee. Jadi kalau dari kuadrannya si siapa Mas? Aduh lupa aku malahan. Kuadran di kuadran itu kan ada 4 ya. Ada employee, ada business owner, ada self employee, ada investor. Jadi dari keempat kuadran itu saya pikir saya udah ngalamin semuanya kan gitu. Nah, perjalanan dari investor ini kalau menurut saya paling minim resiko sih. Kenapa? Karena ketika saya misalnya ke business owner yang saya alami sekarang, ini pilihannya cuma 2 nih, bangkrut selesai atau saya sukses gitu ya. Sedangkan di investor atau di trading misalnya di pasar modal, saya bisa gonta-ganti bisnis dengan liquidity atau likuiditas yang sangat tinggi. Jadi misalnya ya, saya kebetulan ini bisnis ayam sekarang. Saya ngeluarin modal, taruhlah misalnya 10 juta tuh. Gitu kan. Terus kemudian saya beli ayam, saya beli peralatan, saya beli segala sesuatu terkait bisnis ini. Terus kemudian akhirnya COVID misalnya. Mau tidak mau kan saya tetap harus berjalan Mas. Katakanlah saya mau off dari sini, saya pasti harus jual rugi, betul ya? Dan jual rugi pun saya pasti butuh nggak bisa cepat, betul nggak? Misalnya, Mas mau nggak ganti ini bisnis saya Mas, buat ini Mas. Wah nggak mau, ini bisnisnya lagi gini. Taruhlah ada orang mau, pasti saya jual diskon. Taruhlah saya modal 10 juta, saya jualnya pasti di bawah itu, misalnya 5 juta, 3 juta atau berapa. Berarti saya keluar tenaga, saya keluar pikiran, gitu kan? Dan semua kekuras. Sedangkan di pasar modal, taruhlah misalnya, lagi bisnis bank nggak bagus nih, saya bisa konversi pindah nih ke bisnis kesehatan, ke sektor tambang, dan itu sangat cepat, gitu ya.
Jadi menurut saya ini lebih jauh minim resiko daripada di business owner atau sebagai wira swasta. Dan itu real saya alami. Karena ketika kita di business owner tuh mau nggak mau saya harus ngeluarin tenaga, pikiran, biaya, semuanya saya keluarin dan saya harus full di situ. Ya emang resikonya apa? Resikonya emang sukses. Gitu. Nah resiko yang lain itu ya gagal. Gitu teman-teman. Sedangkan di saham orang kenapa nggak menikmati di sini karena mereka benar-benar emang belum berproses di sini. Kalau dia udah berproses di business owner, tak pikir ketika dia masuk ke saham itu akan merasa oh ternyata lebih mudah ya di saham ya daripada kita harus bangun usaha sendiri. Itu loh. Karena bangun usaha sendiri itu ternyata ya itu tadi, wah semua harus effort masuk ke situ. Sedangkan di pasar modal, katakanlah saya udah nemuin satu sektor yang bagus, saham yang bagus, saya bisa nempatin dan modalnya pun bisa lebih gede daripada yang di sini size-nya ya. Misalnya, oh ini size mentok sekian untuk bisa kembangin, sedangkan yang ini itu bisa jauh lebih besar. Karena liquidity di sini itu juga lebih besar, Mas. Gitu sih. Ya mungkin dari materi udah cukup segitu aja. Kebetulan banget nih kita udah dapat pertanyaan dari Instagram. Lalu mungkin yang pertama, aku mikir mulai investasi dari 100.000 per bulan. Apakah itu terlalu sedikit? Oke, siap. Pertanyaannya ini ya, mau mulai dari 100.000 apakah itu terlalu sedikit? Sudut pandangnya diganti Mbak ya, beda nih. Terlalu sedikit itu baginya siapa? Kalau baginya Mbak 100.000 itu udah besar, udah berarti mulai aja 100.000. Kalau misalnya 100.000 itu memang sebetulnya kecil banget, ya dibesarin. Jadi mindsetnya diganti. Bukan 100.000-nya, tapi alokasi dana kita. Gitu loh. Kalau alokasinya itu 100.000 bagi saya itu ini terlalu kecil, nggak mungkin saya sekolah cuma 100.000 kan gitu. Saya belajar 100.000, saya mulai 100.000. Karena kan tiap orang startnya beda-beda nih. Ada yang dia itu memang sebetulnya udah kaya nih, udah punya 1 M. Masa dia mau belajar betul-betul, mau berbisnis dengan modal 100.000 kan lucu. Ya kan? Pasti minimal kan dia masuk 100 juta atau minimalnya 10 juta. Itu baru memang betul-betul dia niat konsen buat belajar. Gitu. Tapi kalau memang merasa bahwa 100.000 ini bagi saya udah gede, ya udah mulai aja 100.000. Nggak usah dilebih-lebihin gitu loh. Gitu sih kalau menurut kita. Buat alokasinya di saham pun juga banyak ya, bisa betul. Ya, betul. Karena kan saham sekarang kan banyak yang dia ada harga di 100 rupiah, ada di 80 rupiah kan gitu. Di reksadana pun bisa 100.000, yang 10.000 pun ada gitu. Lanjut aja ke pertanyaan kedua. Buat investasi kan harus diversifikasi. Contoh praktis diversifikasi buat pemula yang modalnya kecil kayak aku gimana? Coba mungkin bisa dijelasin terkait diversifikasi dengan modal, mungkin ambil contoh yang tadi 100.000 ataupun yang agak lebih gede. Oke, kalau modalnya terlalu terbatas sih menurut saya kurang bijak untuk diversifikasi. Karena kalau modal 100.000 mau diversifikasi kemana? Gitu ya. Ya minimal taruhlah punya uang 10 juta diversifikasi masih logis lah. Memang kalau uang 100.000 mau diversifikasi kemana nih kita? Kayaknya terbatas sekali untuk geraknya gitu ya. Reksadana aja rata-rata minimal 100.000, udah banyak di situ. Kita nggak bisa beli saham nih, kan gitu. Tapi kalau modalnya mungkin agak sedikit longgar, misal 1 juta atau 2 juta, atau mungkin 10 juta mungkin lebih enak. Gitu sih kalau diversifikasi. Cuman balik lagi, kalau misalnya teman-teman memang 100.000 itu udah besar alokasinya bagi teman-teman, ya udah mulai aja dari 100.000 itu. Jangan mikirin untuk diversifikasi dulu. Modalnya itu udah terbatas, ya udah masukin yang teman-teman sekarang profil resikonya masuk kemana. Kalau misalnya nggak mau resiko tinggi ya masuk reksadana dulu. Kalau memang benar-benar pengen belajar di saham ya udah nggak apa-apa, masukin dulu ke saham. Karena modalnya kecil, untuk batasan jadi nolnya, untuk resiko terberatnya kan juga nggak terlalu jauh gitu. Nah, soalnya kalau misal diversifikasi kan fokus kita malah kepecah-pecah gitu ya. Betul. Jadi kalau modalnya kecil, kalau misal diversifikasi ntar kalau pas merah semua kan. Ya,
Diversifikasi itu ya bagi resiko, yang bagi cuan juga, kan gitu. Jadi kalau misalnya, ini banyak influencer kan bilang, yang mending kalau modalnya kecil itu jangan diversifikasi, tapi fokus ke satu aja. Biar apa? Biar uang yang kita punya, dana yang kita punya, itu gulungnya bisa lebih cepat. Gitu. Soalnya udah punya uang misalnya 1 miliar, 2 miliar gitu ya, kita diversifikasi akan berasa. Gitu. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Aku mau investasi nih, tapi takut kalau itu investasi bodong. Oh. Kan banyak ini. Ya. Apa tanda-tanda investasi bodong? Soalnya aku sering lihat iklan cuan 50% sebulan. Oke, siap. Jadi gimana nih mengidentifikasi bahwa itu sebetulnya investasi bodong atau tidak? Cari aja legalitasnya dulu. Nah, itu yang pertama ya. Cari legalitasnya dulu. Dia dibawa, kalau di Indonesia berarti apakah dia sudah dibawa OJK, sudah diawasi sama OJK atau belum. Terus kemudian cari literasinya, kepoin semua ya, entah websitenya, entah perusahaannya, atau bahkan track record orang yang ngajak dan lain sebagainya. Karena saya pikir ya investasi ini adalah hal yang mungkin paling mudah ya untuk ngajak orang itu untuk berbisnis. Makanya banyak yang memanfaatkan dari kata-kata investasi atau bidang sektor investasi ini untuk jadi lahan kejahatan ya, investasi bodong. Makanya kita juga harus pintar juga, harus harus gemar cari info juga. Jadi jangan cuman ngikut-ngikut aja. Karena pasti tentu banyak iming-iming ya. Investasi bodong itu rata-rata pasti ada iming-iming kayak tadi misalnya cuma 50% sebulan gitu ya. 2 juta 5 hari gitu. 2 juta 5 hari. Nah kita harus kepoin tuh, itu sebenarnya diputerin kemana? Gitu kan? Dikepoin kemana? Kenapa kok dia ngajak kita kalau memang betul-betul segitu kan? Kenapa nggak dia kayak sendiri aja? Nggak usah bagi-bagi ya? Nggak usah bagi-bagi lah. Karena apa ya? Terlalu menggiurkan lah. Orang sekarang kita mau bisnis apa sih yang langsung bisa cuan segitu? Jadi kalau secara logika bisnis kayaknya masih kurang logis sih kalau misal tawarannya segitu. Gitu. Oke, mungkin itu aja dari sesi Q&A kita. Mungkin buat yang terakhir banget nih. Boleh sih Mas Her sebagai orang yang berpengalaman dari investasi dari 2011 kan udah mulai investasi. Bisa kasih advice ataupun saran buat teman-teman nih yang penonton semua yang mau mulai buat investasi mungkin boleh. Oke, siap. Jadi buat teman-teman viewer dari Rotasi yang pengen mulai investasi, mulailah sedini mungkin. Jadi ketika teman-teman sudah menganggap investasi ini suatu hal yang baik, kayaknya tidak ada kata yang tidak ada hal yang bisa menghalangi hal inilah. Jadi kalau misalnya ini memang benar-benar baik, ya udah lakuin aja. Modalnya berapa? Modalnya cuma 100.000. Saya nggak percaya kalau teman-teman di sini nggak punya uang 100.000. Itu ya. Bahkan teman-teman yang sekarang mahasiswa pasti punya uang 100.000. Tergantung teman-teman itu mau atau enggak, gitu doang. Ya kan? Tergantung teman-teman itu mau atau tidak. Karena percayalah untuk belajar itu pasti harus ada biaya yang dikeluarkan. Teman-teman kuliah, teman-teman misalnya bekerja itu pasti akan ada resiko di dalamnya. Nah, di situ kita bisa belajar sambil mendalami apa yang kita tekunin tadi. Gitu sih. Jadi modalnya udah minim, terus kemudian literasi sudah banyak yang gratis pula, nggak perlu cari kemana-mana. Jadi menurut saya udah nggak ada hal yang harusnya jadi kendala buat kita untuk mulai investasi sih. Gitu Mas. Terima kasih banget buat Mas Her telah mengisi dalam presentasi kali Siap. ini. Cukup sekian aja dari kita. Sekali lagi. Belum ngopi nih? Oh boleh. Oh. Udah dingin nih. Kita ngopi ya? Tos dulu dong. Oke, tos dulu. Oke. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih kepada Mas Hermawan dan para penonton yang udah menonton Rotasi pada kesempatan kali ini. Rotasi pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di putaran berikutnya. Dadah. Salam cuan. Salam cuan.